أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا كما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا فقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السحر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban. Sebentar saja lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Mubarak. Tidak beberapa lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat agung. Oleh karena itu kajian zuhur kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah yang menggugah kita untuk mempersiapkan diri sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak itu. 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada generasi sebelum kalian supaya menjadi orang bertakwa. Ada 3 poin penting dari ayat 183 dari surah Al-Baqarah ini. Poin pertama adalah pelakunya orang beriman, tereliminasi orang kafir, tidak masuk hitungan orang musyrikin. Karena kita satu di antara orang beriman itu, maka kita satu di antara pelaku yang dituntut untuk mengerjakan perbuatan ini, karena kita satu di antara yang beriman itu. Yang kedua, treatment perbuatan yang disuruh pada ayat ini adalah puasa pada bulan Ramadan, satu rukun yang sangat penting dari rukun Islam. Bila kita tidak kerjakan berarti ada yang kurang dari keislaman kita. Adapun poin yang ketiga adalah output dari treatment puasa Ramadan, pelakunya orang beriman, tujuannya outputnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Bila kita membicara poin pertama tentang pelakunya orang beriman, maka kita sedang membicarakan internal diri kita sendiri, karena kita satu di antara orang beriman itu. Bapak Ibu hadirin sekalian sidang jemaah salat zuhur, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17, dalam surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pelaku orang beriman ini, beberapa model dan tipenya pula. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir." Demikianlah kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami. Yang dimaksud hamba-hamba kami di sini, ibadina di sini adalah orang-orang beriman. Di antara orang beriman itu ada 3 kelompoknya. Yang pertama, wa minhum zalimun li nafsi, yang zalim pada dirinya. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka orang beriman itu, hamba-hamba Allah itu, ada yang segera dalam setiap kebaikan.
Dalam pembicaraan kita pelakunya orang beriman, surah Fatir ayat 32 menjelaskan kepada kita ada 3 tipe orang-orang beriman itu. Yang pertama Allah istilahkan dengan zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, menzalimi dirinya, KTP-nya Islam. Tahu dia salat itu kewajiban, tidak dia kerjakan. Tahu dia bahwa puasa itu adalah merupakan satu rukun dari rukun Islam, enggak dia kerjakan. Dosa-dosanya lebih banyak berbanding kebaikan pahalanya, dan dia seorang Islam 11-12 dengan orang kafir. Inilah yang Allah istilahkan dengan zalimun li nafsi. Ada kelompok yang kedua yang Allah istilahkan dengan muqtasidun, pertengahan antara kebaikan dan keburukannya 50-50. Kalau kelompok yang pertama zalimul li nafsi, kebaikannya minim, dosanya banyak sekali, 75% dosa, minim sekali kebaikan pahalanya. Kalau muqtasid pertengahan ini 50-50, 50-50, tidak terlalu baik, tidak terlalu jelek amat. Tapi ada kelompok yang ketiga yang Allah istilahkan dengan wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang bersegera dalam setiap kebaikan. Orang yang bersegera dalam setiap kebaikan ini maksudnya adalah kebaikan-kebaikannya mendominasi berbanding keburukannya. 75% pahala, minim sekali kesalahannya, dan dia orang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada jamaah zuhur kali ini termasuk kelompok yang ketiga yang Allah istilahkan dengan sabiqun bil khairat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sedang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kelompok yang pertama yang Allah istilahkan dengan zalimul li nafsi, dosanya lebih banyak berbanding kebaikannya, 75% dosa. Bila mana kita sampaikan kepada mereka, Pak, Bu, Uni, udah sebentar lagi Ramadan akan datang. Komentar dan respon mereka seperti ini, Bapak Ibu. Alah, datang lagi Ramadan. Lapar lagi kita. Kedatangan Ramadan membuat sesak dadanya, dan dia seorang Islam. Kalau kita tanggapi komentar mereka, kalau begitu modelnya kafir, Bapak Ibu. Kalau kita berkomentar demikian, dia datang bawa parang pada kita, dia tidak terima disebut sebagai seorang kafir, dia muslim. Tapi kedatangan Ramadan membuat sesak dadanya, tidak senang dengan amal-amal Islami. Inilah yang disebut dengan zalimul li nafsi. Tapi kalau kelompok yang kedua, yang muqtasid, yang pertengahan antara kebaikan dan keburukannya 50-50, bila kita informasikan kepada dia, Pak, Bu, Uni, udah sebentar lagi Ramadan akan datang, insya Allah awal bulan depan Ramadan akan tiba. Komentar kelompok ini arahnya seperti ini, biarlah, datang-datanglah, ndaklah, puasa orang puasa wak, tarawih orang tarawih wak. Kedatangan Ramadan tidak menjadi sesuatu yang spesial bagi kelompok ini. Datang-datanglah, hendak-hendaklah, puasa orang puasa wak, tarawih orang tarawih wak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada dalam kamus hidupnya ini adalah kesempatan terbaik untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ini adalah bulan yang sangat penting. Tidak ada. Datang-datanglah, sama dengan bulan-bulan biasa, sama dengan bulan-bulan yang lain. Tapi kalau kelompok yang ketiga yang Allah istilahkan dengan sabiqun bil khairat, yang kebaikannya mendominasi berbanding keburukannya, baru saja kita informasikan kepada dia, Pak, Bu, Uni, udah sebentar lagi Ramadan akan datang. Dia bergegas, lihat kalender, apa agenda, bahkan di tempat dia tinggal dia usulkan, apakah panitia Ramadan sudah dibentuk atau belum, list Ramadan sudah dibentuk atau belum. Dia menginisiasi, dia mengusulkan. Tidak ada satu kebaikan terkait dengan hal ini, dia berada di depan dan ia pastikan ia ikut dalam kebaikan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Karena memang Nabi Muhammad SAW juga pernah memprediksi 14 abad yang silam dalam sebuah sabdanya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang pasti orang puasa itu kan orang Islam. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali menahan lapar dan haus saja. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang ikut qiyam tarawih di malam harinya tidak dapat apa-apa kecuali bertanggang malam saja yang dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa bisa terjadi berbeda di kalangan orang beriman itu? Ada yang zalimul li nafsih, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat.
Padahal Tuhan yang disembah sama, Rasul yang diutus kepada kita semua sama, kitab suci yang kita pedomani sama. Kenapa ada yang zalimul li nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat? Karena memang hati-hati kita juga berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Ada yang hatinya memang sempit, tertutup, terkerangkeng dan terkunci. Ada yang hatinya terbuka, lapang dan luas. Kalau hatinya yang sempit, yang tertutup, terkerangkeng, dinasehati orang saja sedikit 3-4 hari tidak bersapaan dengan yang menasehati. Tapi kalau hatinya lapang, hatinya luas, hatinya dalam, sedalam samudra, seluas samudra, kita ambil batu lemparkan, lama baru sampai ke dasar lautan. Itu kalau hati lapang. Justru dia berterima kasih kepada orang yang menasehati dia. Begitu juga dengan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberikan perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Hati yang terbuka menghadapi Ramadan yang sangat luar biasa, itu diibaratkan oleh Allah seperti air hujan yang turun. Inilah firman Allah dalam surah Ar-Ra'd, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, lalu pada akhirnya tertampung, ia sesuai dengan alat penampungnya. Kalau air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, akhirnya ia tertampung pada parit yang kecil, maka air yang terkumpul juga sedikit. Kira-kira manfaatnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Paling-paling manfaatnya juga kecil, bisa cuci sandal, cuci kaki. Tapi kalau air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, tertampung pada penampungan yang besar, sungai yang deras, volume airnya banyak, maka manfaatnya juga akan besar. Dengan irigasi akan terairi sekian ribu hektar sawah ke belakang sana. Air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, akhirnya tertampung pada penampungan yang besar, volume airnya banyak, akan menerangi sekian negeri, dibuat orang PLTA turbin. Air hujan yang turun dari langit, lalu turun ke lembah-lembah, lalu ia tertampung pada penampungan yang besar, volume airnya banyak, PDAM, menjadi sumber air minum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan yang akan turun sebentar lagi, beberapa hari lagi. Kalau ia disambut dengan hati yang tertutup, hati yang terkunci, hati yang terkerangkeng, apakah ia akan lebih banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan? Kalau Ramadan yang akan turun sebentar lagi, lalu ia tampung dengan hati yang luas, hati yang lapang, maka dia akan banyak memperoleh kemanfaatan dari Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Itu sebabnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian sidang jemaah salat zuhur rahimakumullah, kesuksesan Ramadan kita yang beberapa hari lagi ini itu sangat ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, bagaimana performa amal kita sebelum Ramadan. Madza na'mal qabla Ramadan, yaitu bulan ini. Nabi Muhammad SAW 2 bulan persiapannya sebelum Ramadan. Masuk saja bulan Rajab dan Sya'ban, maka ia tidak lupa untuk setiap hari berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Persiapan yang kedua, Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabat, bulan ini, bulan Sya'ban ini meningkat performa amalnya berbanding bulan-bulan biasa, sehingga para sahabat menggambarkan amalan Nabi. Kami tidak pernah melihat Nabi yang paling banyak puasa sunatnya kecuali pada bulan Sya'ban, dan kami tidak pernah melihat Nabi yang penuh full 1 bulan itu berpuasa kecuali pada bulan Ramadan. Apakah itu Senin Kamis? Apakah itu puasa Ayyamul Bid? Apakah itu puasa Nabi Daud? Atau mungkin ada beberapa hari yang tertinggal pada Ramadan yang lalu? Tuntaskan hari-hari sebelum Ramadan, jangan sampai terbawa lagi hutangnya setelah Ramadan akan datang. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kembali segarkan pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa, yang membatalkan, yang tidak membatalkan, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, sunnah-sunnah dalam berpuasa, apa itu kafarah, apa itu fidyah, apa itu qada. Bagaimana kalau seorang ibu yang menyusui, apakah mereka harus mengqadha atau membayar fidyah? Bagaimana seseorang yang sedang PCR di bulan Ramadan, batal atau tidak? Yang seperti ini kajilah Bapak Ibu sekalian sebelum Ramadan datang, sehingga Ramadan itu tiba ia penuh dengan keilmuannya, refresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa, sehingga betul-betul Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang spesial, Ramadan yang lebih hebat dari Ramadan yang sebelumnya.
Dan persiapan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, buatlah target-target kita pada Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Berapa kalikah kita akan mengkhatamkan Al-Quran? Syafi'i dalam satu bulan Ramadan ia mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Rata-rata 2 kali khatam dalam setiap harinya. Saya tidak mengarahkan kita Bapak Ibu supaya seperti Imam Syafi'i yang mengkhatamkan 60 kali di dalam bulan Ramadan. Tetapi setiap kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, buatlah target-target kita dengan tilawah Quran, dengan puasanya, dengan tarawihnya, target bersama keluarga, target dalam berinteraksi dengan bersedekah, target terkait dengan memberikan takjil, buat, tuliskan kalau perlu, dan apa yang di planning bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya, berjalan dengan planning dan direncanakan. Saya dapat pastikan bahwa Ramadan kita kali ini akan lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.